Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Dan juga terima kasih untuk Anda semua yang telah dengan setia menyaksikan tayangan kami ini. Semoga bisa selalu menjadi berkat untuk Anda semua. Teman-teman, kita sudah masuk di bulan kedua tahun 2022 ini, yaitu bulan Februari. Saya percaya di bulan ini Anda semua sudah merencanakan berbagai hal untuk dicapai, baik itu di bidang bisnis, studi, maupun Anda yang sedang merencanakan berwisata atau berlibur. Semoga di bulan ini bisa terlaksana dengan baik. Namun, melihat kondisi pandemik yang masih belum berakhir saat ini dan masih terjadi peningkatan pasien COVID-19 Omicron, ini menjadi sinyal untuk kita semua agar lebih berhati-hati dan waspada untuk lebih ketat dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada sesuai anjuran dari pemerintah, agar kita tidak sampai tertular ataupun menulari orang lain, sehingga kasus penularan COVID-19 Omicron ini tidak sampai meluas dan meningkat lagi, sehingga Purwokerto khususnya dan Indonesia secara umumnya bisa segera terlepas dari pandemi. Membuat perbedaan, bukan pernyataan, dengan melakukan bagi satu seperti kita ingin melakukan bagi semua, melalui pertemanan mengikut Kristus, adalah misi Gracia Community untuk tahun ini. Dan Gracia Community berkomitmen untuk selalu menjadi gereja bagi orang-orang yang tidak suka bergereja dan bagi orang yang tidak sempurna. Sebentar, Ibu Magda akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, Vincent akan menyapa kita dan dilanjutkan dengan rekan saya Yusak dan Cika bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Saya temukan kata-kata yang bunyinya gini, kenapa yang lihat story IG kita atau Facebook lebih banyak daripada orang yang sukai atau like status kita di beranda? Alasannya karena banyak orang hanya suka kepoin hidup kita, tapi belum tentu suka dengan kita. Nah, di tengah-tengah hidup yang kacau, pertemanan yang mungkin hancur, perasaan yang mati rasa, kita juga mungkin menemukan orang-orang yang memakai topeng dalam menjalani relasi dengan kita, ataupun diri kita sendiri yang memakai topeng. Kita semua tertantang untuk menjadi teman bagi orang lain secara serius, secara personal, bukan hanya kepo doang, tapi sukai orang lain dengan tulus. Nah, Tuhan selalu berinisiatif untuk memulai relasi dengan manusia. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam, Tuhan juga tahu dia memerlukan penolong yang sepadan dengan dia. Karena itu Tuhan berinisiatif untuk menaruh Hawa di sampingnya sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan tahu manusia yang satu memerlukan manusia yang lain. Karena itulah kita disebut makhluk sosial. Ada kekosongan di dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia selain Tuhan. Tetapi Tuhan juga izinkan ada kekosongan di dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia selain orang lain. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi teman bagi orang secara serius? Yang pertama, kita sadar bahwa ada kekosongan di dalam diri kita. Karena itu kita butuh orang lain. Yang kedua, berinisiatiflah atau dengan sengaja membangun relasi dan pertemanan dengan orang lain. Tuhan Yesus dengan sengaja bertemu perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Di situ percakapan dimulai dan keselamatan terjadi. Tuhan Yesus juga dengan sengaja melewati jalan di mana ada pohon yang dinaiki Sakeus, supaya Tuhan dapat berkunjung ke rumah Sakeus, dan Sakeus memutuskan untuk hidup jadi lebih baik. Nah, Tuhan Yesus dengan sengaja makan dan minum bersama orang-orang berdosa, supaya anugerah Tuhan dapat sampai ke hati mereka juga. Saya juga dengan sengaja ngobrol dengan teman saya yang waktu itu hampir menyerah dengan kuliahnya, ingin berhenti kuliah, tetapi saya sediakan waktu untuk ngobrol dengan dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap berjuang, dan dia bisa mendapatkan ijazah sarjananya. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan seseorang membutuhkan kita, tetapi kehadiran kita begitu menghibur bagi orang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, karena kita sadar kita adalah manusia yang memiliki kekosongan masing-masing yang Tuhan izinkan orang lain untuk mengisinya. Jadi minggu ini, Bapak Ibu boleh kepoin status orang lain, dan juga bisa kepoin status saya.
Tapi jangan hanya kepoin status atau hidup orang lain, tapi mulailah chatting dengannya. Kita dengan sengaja membangun relasi. Mungkin dari situ kita boleh menjadi teman bagi orang lain secara serius dan personal. Tuhan memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Katakan dengan penuh iman keyakinan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Angkat tangan kita, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga. Katakan pada kanan kirimu, yang tak pernah timbul, Tuhan sanggup menyediakannya bagi setiap kita. Amin. Kami percaya Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari angkat tangan kita, katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi katakan Bapak Ibu, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita yang ajaib.
Terpuji nama Tuhan sebab kasih-Nya kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu membacakan Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 21 sebagai dasar firman Tuhan untuk kita merenungkan tentang bagaimana kasih Allah yang menjangkau semua orang. Bukan hanya saya, Bapak, Ibu, Saudara, tetapi semuanya. Dan saya akan membacakannya dari Alkitab. Kejadian pasal yang ke-17 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Indonesia dikenal dengan keramahan dan sopan santun yang kental dengan adat ketimurannya. Tetapi Indonesia sebagai bangsa yang ramah mulai bergeser citranya menjadi bangsa pemarah. Setelah pada tahun 2020 sebetulnya diadakan survei oleh perusahaan software raksasa yaitu Microsoft. Dan diliris, kemudian ditayangkan hasil surveinya itu tahun 2021. Jadi survei yang diadakan oleh Digital Civility Index atau DCI untuk mengukur tingkat kesopanan digital global, ada 32 negara yang terlibat ya disurvei oleh DCI dan salah satunya adalah Indonesia. Dan kita menempati urutan yang ke-29. Dan itu dari 32 negara kita urutan ke-29 dan di Asia Tenggara kita adalah yang paling rendah. Jadi di media sosial itu terkenal sekali kita ini para netizen yang perkataannya tidak sopan, kasar, penuh dengan ujaran kebencian. Dan itu adalah bangsa kita. Bangsa peramah mulai berubah menjadi bangsa pemarah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujaran kebencian, ekspresi kebencian bukan hanya ada di media sosial, tapi melalui gambar-gambar berikut ini. Di kanan paling atas, Bapak Ibu sebelah kiri atas, itu adalah perseteruan antar kelompok. Jadi dalam satu rumpun, dalam satu suku, dalam satu kota, itu bisa ribut satu dengan yang lain. Belum lagi perkelahian, konflik, kebencian antar agama, masing-masing agama merasa dirinya paling benar. Ini suhu politik di Indonesia akan semakin naik ya dalam 2 tahun ini. Pasti lagi-lagi ya unsur agama akan dibawa-bawa. Dan itulah negara kita ya, negara peramah menjadi negara pemarah. Kemudian yang di sebelah atas sana bahkan di dalam gereja pun. Itu adalah foto keributan antar jemaat ya di dalam satu gereja yang satu sinode. Mereka bisa begitu saling membencinya satu dengan yang lain. Dan yang kemudian dibawa ini sedih sekali ya. Ada seorang istri, dia sangat mencintai suaminya dan dia melihat suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Ketahuan di jalan, kemudian dia melabrak si pelakor ini. Apa yang terjadi? Sang suami yang sangat dicintainya malah melindungi sang pelakor itu. Kebencian bukan hanya ada di antara suku, golongan, kebencian merasuk ke dalam gereja, kebencian juga merasuk di dalam rumah tangga, termasuk mungkin rumah tangga orang-orang yang katanya adalah pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah satu kehidupan yang sudah terkontaminasi oleh berbagai macam kebencian, membicarakan tentang kasih merupakan sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak. Sebab Allah sangat rindu mengekspresikan kasih-Nya kepada setiap orang. Bagaimana cara Allah mengekspresikan kasih-Nya kepada setiap orang yang menjangkau setiap orang? Paling tidak dari ayat firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Paling tidak ada 2 cara. Yang pertama yaitu menyediakan sarana kasih-Nya. Sesuatu yang sangat menarik saya temukan ketika saya merenungkan bagian ini. Kita lihat kembali Kejadian 17 ayat 19 sampai 21. Di situ ada kata tidak. Kemudian ada kata Ishak di ayat 19. Kemudian di kalimat aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kemudian ayat yang ke-21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Allah berkata demikian kepada Abraham, ada konteksnya. Konteksnya itu mulai dari Kejadian 3 ayat 15. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian di situ Allah merancangkan keselamatan bagi manusia berdosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini ular perwakilan dari si iblis. Di situ akan ada perseteruan, akan ada seorang yang dihadirkan ke dunia ini untuk kemudian menaklukkan si setan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan rancangan keselamatan itu dimulai di Kejadian 12 secara nyata. Setelah peristiwa Menara Babel, tadinya air bah, kemudian Menara Babel, sekarang masuk ke Abraham. Dia diberkati oleh Tuhan, dipilih dari antara semua manusia untuk mendapatkan berkat Tuhan, tetapi tidak berhenti di situ. Dia mendapatkan berkat supaya dia bisa menjadi berkat bagi seluruh kaum di atas muka bumi. Jadi latar belakang pemilihan Ishak ini, kenapa? Itu latar belakangnya adalah mulai dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan di Alkitab Allah berulang kali menegaskan hal ini. Dari Abraham kemudian Ishak, nanti dari Ishak Yakub. Dari Yakub nanti Yehuda, dia punya 12 anak laki-laki, Yehuda dipilih. Dari Yehuda nanti ada Daud, dari Daud nanti ada Yesus Kristus. Dan Allah secara pribadi juga menyampaikan rancangannya tersebut kepada Ishak di Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kemudian hal itu terjadi ya di dalam Kejadian 35. Ishak punya 2 anak, Yakub dan Esau. Yakub yang dipilih untuk meneruskan perjanjian Allah ini menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan Yakub punya 12 anak ya. Dan kemudian seperti saya tadi sebutkan Yehuda, kemudian nanti sampai Daud, sampai dengan Kristus. Apa yang kita bisa simpulkan dari hal ini? Lewat kisah ini, Ishak merupakan sarana ekspresi kasih Allah melalui Abraham. Semua keturunan Abraham dari garis Ishak memiliki peran untuk menjadi sarana ekspresi kasih Tuhan. Menerima berkat perjanjian, tetapi juga menjadi berkat bagi segala kaum di atas muka bumi. Dan hal tersebut juga berlaku bagi keturunan Ishak secara jasmani dan juga keturunan Ishak secara rohani. Siapakah itu? Yaitu para pengikut Kristus di perjanjian baru. Mereka secara rohani mereka juga beriman ya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka dikelompokkan sebagai penerima berkat perjanjian. Dalam Galatia 3:29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di sini kita bisa lihat Allah sangat mengasihi manusia berdosa. Sehingga ia merancangkan suatu karya keselamatan yang begitu luar biasa untuk bisa mengekspresikan kasihnya secara berlimpah. Dalam rancangan tersebut, di dalam ayat ini Tuhan menetapkan Ishak. Dia mempunyai satu peran istimewa menjadi sarana kasihnya Allah. Pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan, yang saya bisa simpulkan, setiap orang yang telah mengalami ekspresi kasih Tuhan terlebih dahulu memiliki peran istimewa untuk menjadi sarana kasih Tuhan bagi yang belum mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting. Kalau kita baca ayat ini enak ya, Ishak ini belum lahir ya, dikandung pun belum. Tetapi Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Ketika membaca ayat ini kemudian diperbandingkan dengan Ismail, sepertinya Ismail itu kasihan sekali. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Ismail di poin yang kedua. Tapi segala berkat yang Tuhan berikan kepada seorang Ishak,
itu adalah bukan semata-mata supaya dia senang-senang, tapi ada satu peran istimewa yang Tuhan ingin dia lakukan, dan setiap pengikut Kristus yang juga beriman kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub memiliki peran istimewa tersebut. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya itu takut banget deh dengan laut ya, dengan sungai, karena saya pernah tenggelam, hampir tenggelam di laut ya. Hampir juga tenggelam di Arum Jeram waktu saya di Apokayan, Kalimantan Timur, praktek 2 bulan waktu kuliah di Saat. Nah ini foto-foto ini pencitraan ya, saya tersenyum ya, ceria, tapi sebelumnya saya jejeritan ya. Saya pikir Tuhan, saya ini sial apa gitu ya, sehingga saya harus ikut bersama dengan suami saya untuk liburan, menyenangkan ya, liburan di Magelang, tapi menjadi tidak menyenangkan buat saya ketika suami saya bilang, anak buahnya ingin bermain arum jeram dan semuanya ikut. Saya menolak mentah-mentah. Tetapi akhirnya di lokasi kejadian ketika semuanya pada kumpul, saya lihat kok saya sendiri ya nggak ikut ya. Malu-maluin banget gitu ya. Suami saya Tuhan kasih kepercayaan untuk memimpin di divisi itu dan dia pimpinan tertinggi di divisi itu. Sementara saya istrinya kok nggak mendukung. Para anak buah begitu bersemangat, bahkan anak yang kecil-kecil ya pada ikut. Jadi mengadakan satu acara bersama dengan anak, istri, pasangan, keluarga dari satu divisi itu. Kok saya sendiri ya enggak, akhirnya saya terpaksa sebenarnya ya. Karena saya tidak ingin suami saya malu gitu ya. Akhirnya saya ya sudahlah, nanti daripada saya dibanding-bandingin lagi ya, istri tua berani nih ngapa-ngapain, istri muda penakut. Aduh, menghindari perbandingan, akhirnya saya mau. Dan saya ketakutan luar biasa. Dulu saya di Kalimantan Timur hampir mati di Arum Jeram Bapak Ibu. Sekarang saya punya pilihan tetapi seolah-olah tidak bisa memilih. Nah akhirnya dari jam 8 ya, jam 9-an ya sampai jam 3 sore saya berada di dalam air ya, kepental-pental ya. Ada satu perahu yang salah satu anggotanya keluar ya, terlempar, aduh saya ketakutan setengah mati ya. Tuhan, apakah nyawa saya harus berakhir di arum jeram yang adalah mainan ini Tuhan? Saya pengen mati di atas mimbar lagi berkhotbah, itu indah sekali. Tapi kalau saya ditemukan sebagai jenazah gara-gara main arum jeram Tuhan, pikiran saya buruk sekali ya, tapi berusaha ceria, apalagi kalau ada titik-titik tertentu di mana saya akan difoto, wah saya angkat tangan tersenyum ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, pelajaran apa yang Tuhan ingin berikan kepada saya? Saya baru mengerti ketika malam hari, kita makan malam bersama di satu ruangan, itu hotelnya bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Tampaknya pemilik hotel ini seorang yang mencintai Tuhan Yesus. Sehingga di tempat makanan itu yang menurut saya termasuknya bagus ya, dengan dekor yang cukup mewah, hanya untuk makan malam bersama. Ada beberapa patung simbol tokoh-tokoh Alkitab. Dan kemudian ada lukisan perjamuan malam Tuhan Yesus yang terakhir bersama dengan 12 murid. Dan di situ hanya sedikit orang percaya di subdivisi suami saya. Dan mereka semua bersuka cita, berjoget ria, menyanyikan lagu-lagu yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Lagu-lagu dangdut tuh saya hampir-hampir tidak tahu Bapak Ibu. Dan mereka bersuka cita, menari. Dengan adanya simbol-simbol Alkitab itu, simbol-simbol Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang kemudian mengangkat tangan dan berkata, haleluya, saya mau terima Tuhan Yesus. Wow, itu Tuhannya orang Kristen, luar biasa sekali. Bahkan Lazarus yang sedang diangkat ya di patung itu ya, di pangkuan Abraham pun tidak ada yang tersentuh melihat itu, malah dibelakangin ya. Bahkan saya ketika foto-foto ini yang kiri atas, saya pun sampai lupa di belakang tuh ada foto yang menggambarkan kisah perjamuan malam Tuhan yang terakhir yang begitu luar biasa. Bahkan muka kami menjadi fokusnya Bapak Ibu. Di situ Tuhan mengetuk hati saya, Magda, segala simbol kekristenan itu tidak akan pernah, belum tentu ya, bukan tidak akan pernah, ada juga yang bisa ya. Itu belum tentu efektif. Atau mungkin malah sama sekali tidak efektif untuk membawa orang yang belum kenal Kristus mau mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan Tuhan pertontonkan itu di depan saya malam hari itu. Bagaimana dengan kamu? Dan ketika merenungkan bagian ini untuk khotbah pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan, apakah saya sudah menjadi sarana efektifnya Allah
bagi setiap orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Bagi kita yang telah mengalami kasih Allah, seharusnya kita ini menjadi sarana kasih Allah bagi mereka yang belum mengalami kasih Allah. Tadi saya hampir nangis ya waktu duduk di sini ya, waktu sebelum puji-pujian bahkan saya melihat ke panggung ini, kemudian saya teringat ya waktu wisuda, saya teringat khotbahnya Pak Yason ya. Saya tidak dekat dengan Pak Yason, tidak banyak bicara dengan Pak Yason. Cuma waktu mendengar khotbahnya pada waktu wisuda, ada perasaan sedih di hati saya. Karena saya memahami tidak mudah ya mengambil peran seperti Pak Yason. Karena saya di posisi yang sama untuk peran yang berbeda ya. Ketika Tuhan mempercayakan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan visinya Tuhan, menjangkau yang belum kenal Tuhan, tidak semua orang bisa mengerti. Dan sebagai seorang pemimpin seringkali kita merasa sendirian di atas sana. Tidak ada orang yang mendukung, orang yang kita harapkan mendukung mungkin belum tentu mau mendukung. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam perasaan Pak Yason, cuma saya merasa sedih pada waktu itu. Kemudian tadi waktu duduk di sini saya berpikir gitu ya, dulu saya tidak mengerti kenapa ya kok GBT harus membeli layar yang begitu besar dan mahal. Tapi ada sebuah visi yang ingin dijangkau, sebuah visi yang ingin dicapai, menjangkau orang-orang yang belum ke gereja atau yang tidak mau ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagian firman Tuhan tadi, kita ini orang-orang yang dipanggil untuk menjadi sarana kasih Allah. Itu sesuatu yang normal. Itu yang sesuatu yang normal secara rohani. Dan orang-orang yang mungkin mengambil peran untuk menjangkau orang-orang di luar gereja seringkali dianggap tidak normal. Seringkali dianggap abnormal. Seringkali dianggap aneh. Kurang kerjaan. Padahal kalau kita konsisten dengan firman Tuhan ini, justru yang tidak normal adalah mereka yang tidak mau mengambil peran sebagai sarana kasih Allah bagi mereka yang belum kenal Allah. Itu yang tidak normal. Itu yang aneh. Itu yang tidak tahu diri. Saya sangat tersentuh sekali. Karena saya sendiri sebetulnya adalah orang yang terlalu banyak berkecimpung di dalam kekristenan. Sehingga tidak tahu dunia di luar kekristenan. Hidup saya habis di rumah misi. Kalaupun keluar ya ke soteria dengan para mahasiswa yang semuanya adalah pengikut Kristus. Bagaimana dengan dunia di luar sana? Saya menyadari tadi ketika duduk di situ, saya ternyata pribadi yang termasuknya abnormal secara rohani. Karena belum melakukan firman Tuhan ini secara maksimal. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama, cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya dengan cara menyediakan sarana kasih, maka cara yang kedua dengan menjadikan sasaran kasih. Mari kita lihat di Kejadian 17 ayat 18 dan ayat 20. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Kemudian dia berkata, Tuhan kembali berkata tentang Ismail, dia akan memperanakan 12 raja, akan membuatnya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Konteks di dalam pembicaraan Allah kepada Abraham adalah terkait dengan kekhawatiran Abraham. Dia ini sudah tua, masih belum punya anak. Sementara Tuhan janjikan di dalam Kejadian 12 bahwa lewat Abraham dia akan menjadi bangsa yang besar dan oleh dia seluruh kaum di atas muka bumi akan diberkati. Namun dengan usianya semakin tua, sudah menjelang 100 tahun, masih juga belum punya anak. Dan dia berkata di dalam Kejadian 15, apakah Eliezer nantinya akan menjadi hambanya itu menjadi ahli warisnya. Dia sangat sedih sekali sehingga Sarah yang mungkin melihat kesedihan Abram waktu itu merancangkan supaya Abram itu punya keturunan dengan cara menikahi hambanya yaitu si Hagar. Kemudian jadilah si Ismail. Tetapi setelah semua itu terjadi di pasal ke-17, Tuhan Allah berkata kepada Abraham, bukan Ismail. Tetapi nanti anakmu dari Sarah lah yang akan meneruskan berkat perjanjian tersebut.
menjadi bangsa yang besar dan kemudian menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan sehingga dia berkata, Tuhan, seandainya Ismail, karena si Abraham sangat mengasihi Ismail. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat itu lebih tepat, lebih mendekati terjemahan harafiahnya. Abraham tuh sebetulnya berkata kepada Allah demikian, sebaiknya Ismail saja yang menjadi ahli waris. Kenapa? Karena dia usianya sudah 100 tahun waktu itu. Sarah sudah 90 tahun. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Tetapi Tuhan Allah menegaskan bukan Ishak tetapi bukan Ismail tetapi Ishak. Tuhan tuh juga mengasihi Ismail sehingga dia memberikan janji itu bahwa dia akan menjadikan Ismail bangsa yang besar. Akan ada 12 raja dari keturunan Ismail. Dan Tuhan akan menyertai Ismail. Bukan akan, bahkan juga menyertai kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang sangat indah ini seringkali disalahpahami, terlewatkan. Orang seringkali kalau bicara tentang kasih Allah fokusnya kepada Ishak. Ketika membaca ayat ini tidak fokus kepada Ismail. Padahal di Kejadian 16 ayat 11 sampai 12, di situ ada janji yang sangat indah, cuma ayat ini suka disalahpahami karena salah membacanya, karena salah menafsirkannya. Di situ jelas sekali si malaikat Tuhan berkata bahwa laki-laki yang akan dilahirkan oleh Agar itu dinamai Ismail. Tuhan yang memberikan nama kepada Ismail. Tidak semua orang di dalam Alkitab Tuhan secara langsung memberi nama. Tetapi Ismail diberikan nama langsung oleh Tuhan. Ismail itu artinya Allah mendengarkan. Nama yang sangat indah sekali. Seorang laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar. Keledai liar seringkali dipahami seperti seolah-olah dia itu pemberontak, ganas. Tidak bisa diatur. Padahal kalau kita membaca kitab Ayub, keledai liar itu konotasinya adalah kemerdekaan. Sehingga Hagar sangat terhibur. Dia tuh seorang budak dan sekarang dia sedang diusir dari rumahnya Sarah. Dan dalam keadaan seperti itu Allah menjanjikan anak yang akan dilahirkannya itu akan memiliki kemerdekaan, tidak sebagai seorang budak. Ini bukan satu kutukan, tetapi ini sebetulnya adalah satu nubuatan yang sangat indah. Kemudian tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Seringkali disalahpahami seolah dia itu orang yang jahat, yang ganas. Padahal maksudnya dia itu akan hidup di belantara. Dan di daerah padang belantara akan ada persaingan yang sangat kuat untuk bisa bertahan hidup. Tapi Tuhan akan menjanjikan kemenangan. Kamu akan bisa melawan mereka, artinya kamu akan bisa bertahan. Karena aku menyertaimu. Kemudian kalimat tangannya dia akan menentang semua saudaranya. Ini terjemahan yang kurang tepat Bapak Ibu. Dalam beberapa terjemahan yang lain yang lebih tepat, sebetulnya kata penentang itu konotasinya positif, bisa berkonotasi positif, yaitu kamu akan tinggal di hadirat saudara-saudaramu. Siapa saudara yang dimaksud adalah keturunannya Ishak, akan hidup berdampingan. Kamu akan tinggal di sebelah timur saudaramu, di hadapan saudaramu, tapi juga di sebelah timur lokasi yang diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, faktanya menunjukkan keturunan Ismail dan keturunan Ishak, mereka bisa melayani Tuhan bersama-sama. Raja Daud punya seorang adik perempuan namanya Abigail, beda dengan Abigail yang istrinya Nabal ya, namanya sama tapi orang yang berbeda. Keturunan Ismail ada yang dijadikan panglima tentara Israel. Kemudian ada juga keturunan Ismail yang mengawasi unta-unta milik kerajaan Israel di dalam 1 Tawarik 27. Bahkan kalau kita baca kitab Amsal pasal 30 sampai dengan pasal yang ke-31, di situ disebut perkataan Agur bin Yake dari Masa. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Masa adalah nama anak ke-7 Ismail. Bayangkan bahkan mereka menuliskan, ambil peran di dalam penulisan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menjadikan Ismail yang adalah anak Abraham dan keturunannya sebagai sasaran kasihnya. Keturunannya bukan hanya secara jasmani dalam perkembangannya.
tapi juga secara keyakinan dan juga secara posisi. Memiliki hak istimewa untuk menjadi sasaran ekspresi kasih Tuhan tersebut. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti dari desa-desa kaum Kedar akan terdengar nyanyian yang baru bagi Allah. Kemudian di dalam Yesaya 60 dikatakan kambing domba Kedar, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah kepada Allah. Nah, seringkali kaum keturunan Ismail itu dikelompokkan dengan keturunan Nabi Muhammad untuk konteks Indonesia ya. Kemudian agama Islam lahir dari situ. Dan seringkali banyak terjadi fobia terhadap Islam. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal satu-satunya Nasrani di desa saya dan tidak pernah punya masalah. Mereka adalah saudara-saudara paling dekat. Mereka selalu hadir. Di saat saya susah, di saat saya senang, mereka hadir. Saya tidak pernah punya masalah dengan mereka Bapak Ibu, tetapi banyak orang Kristen mengalami yang namanya Islamophobia. Kebencian dan ketakutan yang begitu besar terhadap keturunannya Ismail. Padahal mereka adalah yang pertama-tama dinubuatkan akan datang kepada terang Israel. Bahkan kalau kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 12, di situ dikatakan datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur tuh wilayahnya, daerah tempat tinggal kaum Ismail. Yang bahkan datang pertama kali di PL akan berjumpa dengan Tuhan terang Israel adalah keturunannya Ismail. Dan di perjanjian baru yang datang pertama kali berjumpa dengan juru selamat bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Tetapi keturunannya Ismail, orang-orang Majus dari timur. Yang pertama datang berjumpa Tuhan dari mereka di luar keturunan Ishak adalah kaum Ismail. Yang pertama menyembah Yesus adalah keturunan Ismail. Dan yang pertama diinjili di perjanjian baru adalah keturunan Ismail. Galatia 1 ayat 17 dikatakan Paulus tidak pergi ke Yerusalem tetapi dia memilih berangkat ke tanah Arab. Ke tempatnya kaum keturunan Ismail berada dan dia memberitakan Injil di sana. Yang pertama kali dapat penghargaan di perjanjian baru untuk menerima berita Injil keturunannya Ismail. Allah menjadikan Ismail anak Abraham sasaran kasihnya yang besar. Keturunannya secara jasmani, keyakinan, termasuk posisi artinya di luar mereka yang pengikut Kristus adalah sasaran kasihnya Allah. Di belakang saya ada gambar bantuan sosial. Ini Kementerian Sosial memberikan banyak bantuan selama masa COVID-19. Tetapi ditemukan lebih dari 31.000 penerima bansos melalui Kementerian Sosial adalah aparatur sipil negara atau ASN. Padahal mereka adalah golongan masyarakat yang telah menerima gaji tetap dari negara, terjamin kebutuhan dasarnya. Menariknya, Hempri Suyatna, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial dari Departemen Divisi Pol UGM berkata demikian, ini adalah masalah mentalitas miskin. Mereka itu punya tapi merasa seolah-olah tidak punya. Dan itu menyebabkan akhirnya bantuan sosial itu salah sasaran. Diambil sebegitu banyak untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak diberikan kepada orang-orang yang seharusnya menerimanya. Ketika merenungkan hal ini saya memikirkan ya. Tampaknya mentalitas yang demikian juga masuk ke dalam diri atau komunitas para pengikut Kristus. Banyak orang-orang pengikut Kristus yang harusnya menjadi sarana kasih Allah, seperti sarana bansos itu, malah menempatkan dirinya menjadi sasaran kasih Allah. Ingin mengeruk sebanyak mungkin kasihnya Allah untuk dirinya sendiri, untuk gerejanya. Dan melupakan mereka yang justru harusnya menjadi sasaran kasih Allah, yang kebanyakan adalah di luar gereja. Bagaimana dengan kita yang telah mengalami kasih Allah? Apakah kita sudah memikirkan untuk bisa menyatakan secara nyata kasihnya Allah juga secara tepat, secara nyata tetapi juga secara tepat. Seringkali kasih Allah kepada mereka yang di luar gereja, mereka yang rindu ingin ketemu Allah kita, tetapi tidak ada sarana, tidak mendapatkan sarana untuk bertemu dengan Allah. Mereka yang bahkan tidak tahu ada sarana itu, mereka semakin tidak tahu
Karena tidak ada orang-orang pengikut Kristus yang ingin memberikan kepada mereka. Sehingga ketika kita ingin menjangkau mereka yang belum mengenal Allah kita perlu memikirkan secara nyata tetapi juga secara tepat. Saya punya pengalaman satu saat ketika mencari anak-anak yang akan masuk ke rumah bersama, berkunjung ke rumah salah satu orang tua dan mereka orang tuanya itu bukan Kristen. Ketika saya mau pergi, saya mampir di Alfamart untuk beli snack-snack selama perjalanan karena ada beberapa anak yang ikut karena mereka akan menceritakan apa yang terjadi di rumah bersama untuk promosi. Dan kemudian saya lihat ada antangin, saya ambil. Padahal saya tidak suka minum antangin tapi saya ambil. Nah kemudian sampailah di rumah orang tua tersebut, ayahnya termasuk garis keras ya. Sangat benci dengan kekristenan, tidak suka hal-hal berbau kekristenan. Nah saya ditemani oleh seorang pendeta desa. Begitu sampai si bapak ini kelihatan sakit. Nah pendetanya langsung berkata, saya doakan ya Pak ya supaya cepat sembuh, mujizat Tuhan akan nyata. Tetapi bapak itu malah marah ya. Jangan doakan saya, kita beda keyakinan. Saya tidak mau, terus dia langsung buang muka Bapak Ibu. Nah kemudian saya berpikir, tidak ada pikiran menginjili segala macam, sama sekali tidak ada. Saya cuma berkata, Pak, Bapak lagi sakit sudah berapa lama, rasanya seperti apa? Saya gerges Bu, pusing, tapi saya gak mau dilihat gitu. Dia lihat tembok ya. Oh Pak, saya tadi kebetulan beli antangin, gak tahu kenapa, kayaknya nih buat Bapak deh. Terus saya kasih aja tuh 3 antangin di atas meja. Kemudian dia lihat saya, dia bilang, terima kasih ya Bu. Berapa waktu kemudian dia antar anak itu. Telepon saya, ketemu di terminal Purwokerto dan berkata, Bu saya sudah di terminal. Saya bawa anak-anak yang tadinya tidak boleh dititipkan kepada saya, dibawa kepada saya. Kemudian dia pegang tangan saya. Terima kasih ya Bu ya. Saya titipkan anak Ibu. Terserah Ibu mau ajarkan apa saja sama dia. Pak saya ngajarkannya tentang jalannya Tuhan Yesus, gak apa-apa. Gak apa-apa Bu, itu kalau yang terbaik buat anak saya. Hanya gara-gara 3 bungkus antangin. Saya gak pakai Alkitab Bapak Ibu. Gak pakai traktat-traktat penginjilan, tidak pakai macam-macam. Tetapi ketika kasih Allah dinyatakan secara tepat, secara nyata, bahkan lewat hal yang sederhana pun, orang boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita memikirkan sungguh-sungguh untuk bisa memberikan kasih Allah, mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Bagi kita di tempat ini yang mungkin belum mengalami kasih Allah dan rindu mengalaminya, mari kita membuka diri, membiarkan orang-orang yang ada di gereja ini yang telah terlebih dahulu mengalami kasih Allah menjadi sarana kasih Allah bagi kita. Allah rindu mengekspresikan kasih-Nya kepada setiap orang dengan menyediakan diri kita yang telah lebih dahulu mengenal kasih Allah untuk bisa menjadi sarana kasih-Nya. Dan Dia rindu setiap kita yang belum mengalami kasih Allah menjadi sasaran kasih-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah posisi kita sebagai sarana kasih-Nya atau sasaran kasih-Nya? Sudahkah kita melakukan bagian kita sesuai posisi kita? Sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Terima kasih, ingatkan kami, beritahu kami tentang peran yang harus kami ambil, juga hak istimewa yang sebetulnya kami miliki. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami supaya keluar dari tempat ibadah ini kami sungguh-sungguh bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan, kiranya langkah-langkah kami keluar dari ruangan ini Engkau berkati Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Magda untuk renungan firman Tuhan hari ini, serta untuk rekan-rekan semua tim GCC Purwokerto. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Salam sehat dan kompak selalu. Untuk informasi ibadah raya Gracia Community Purwokerto, hari Minggu masih diadakan 2 kali, yaitu pukul 7 pagi dan 9 pagi, di mana minggu ini akan diadakan nuansa Imlek. Dan untuk kita semua bisa mulai melakukan pendaftaran di gereja, karena kita masih melakukan ibadah dengan jumlah terbatas dan prokes yang ketat. Tujuannya adalah mendukung anjuran pemerintah serta pastinya untuk kebaikan kita semua.
Dan bagi teman-teman yang belum bisa datang di ibadah onsite, kami tetap tayang di channel YouTube Gracia Community Online Experience setiap hari Jumat pukul 18.30. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja bertemu dengan pengerja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan lupa mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada sehingga tidak ada lagi lonjakan orang yang terkena virus COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi katakan Bapak Ibu, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita yang ajaib. Terpuji nama Tuhan sebab kasih-Nya kekal selama-lamanya.